Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu sesuai dengan undangan dari Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program pendidikan guru penggerak yang saya lakukan. Mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini nanti bisa berjalan lancar, bisa memberikan hasil sesuai yang kita harapkan bersama. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, waktu yang pertama kami serahkan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan pengarahan ya kepada kita semuanya, dan terima kasih Bapak Kepala Sekolah nanti akan membersamai kita mulai dari sosialisasi yang pertama ini sampai dengan yang keempat. Ini sebagai bukti komitmen Bapak Kepala Sekolah dalam rangka mendukung kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek ini dalam program pendidikan guru penggerak ini, dengan harapan nanti ke depan nanti kita semuanya, semua warga sekolah bergerak bersama-sama ya, sehingga nanti akan membawa perubahan ke depan. Demikian pengantar dari saya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Monggo, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Pak Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rianto selaku calon guru penggerak, Bapak Ibu peserta, sebagai imbas guru penggerak yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diizinkan berjumpa secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, ini ada kegiatan sebagai realisasi daripada Bapak Rianto selaku guru penggerak untuk melengkapi tugas-tugas yang diembannya selama mengikuti guru penggerak. Untuk itu dalam kesempatan ini, pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan Bapak Ibu yang telah ditunjuk sebagai calon guru pengimbas kepada teman-teman kita di SMK PGRI Sukoharjo. Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu mengingat kembali agenda atau tujuan yang besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 bagian pembukaan. Disebutkan bahwa salah satu tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan landasan konstitusi kita pada alinea keempat, yaitu
mewujudkan bangsa yang cerdas, maka pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut. Dalam hal ini sudah dituangkan secara jelas lebih terperinci dari tujuan utama itu ke dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional kita. Untuk itu, maka di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, di masa-masa sekarang ini didengungkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu menjadi cita-cita dalam pendidikan nasional yang nantinya ke depan mau dan mampu mewujudkan bangsa yang cerdas. Untuk itu perlu adanya perubahan di dalam dunia pendidikan, sehingga dengan demikian guru menjadi agen perubahan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Sikdiknas atau Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dalam hal ini, supaya profil pelajar Pancasila bukan hanya impian, nilai-nilai yang idealis, supaya menjadi kenyataan, maka dalam dunia pendidikan sejak dulu sampai sekarang kita tidak akan melepaskan dari tokoh pendidikan nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, filosofi pendidikan nasional yang diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara menjadi acuan nilai sebagai pendidik, supaya dalam hal ini dunia pendidikan berproses menempatkan dan memprioritaskan bakat minat anak bisa dikembangkan secara merdeka. Maka untuk itu, guru sebagai ujung tombak perubahan pesan atau filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara engarsa sung tulodo nadya mangun karsa tut uri handayani. Ini harus terimplementasi. Pendidik harus merepresentasikan 3 pilar yang dibakukan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut. Maka untuk itu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di era sekarang ini, Bapak Menteri Pendidikan mendengungkan yaitu merdeka belajar. Anak supaya dalam berproses di sekolah maupun di luar sekolah ini tidak ada tekanan dan lain-lain, dalam arti ancaman, tekanan, intervensi, apapun perlakuan yang tidak baiklah, maka kebebasan anak harus terwujud dalam dunia pendidikan. Dalam arti kebebasan bukan berarti tanpa batas,
melampaui norma-norma yang berlaku, tetapi orientasinya adalah anak di sekolah bisa memunculkan bakat dan minatnya, sehingga dengan bakat dan minat yang dimiliki anak di sekolah bisa dihadirkan, bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru sebagai pendidik. Maka dengan demikian, yang bisa mewujudkan perubahan dalam hal ini, perubahan potensi masing-masing anak adalah guru. Maka guru adalah sebagai agen perubahan. Karena guru sebagai agen perubahan, maka guru harus mampu mewujudkan kompetensi kepemimpinan dalam pembelajaran. Maka ing ngarsa Sung Tulodjo ini harus tercermin dalam dunia pendidikan, dalam hal ini pada diri Bapak Ibu guru sebagai pendidik. Guru sebagai agen perubahan, maka dengan demikian perubahan, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan akhlak atau karakter anak bukan semata-mata 100% ada pada Bapak Ibu guru. Banyak hal faktor yang mempengaruhi. Maka untuk itu, dengan kompetensi guru yang dimilikinya, maka Bapak Ibu guru sebagai pendidik, sebagai agen perubahan, bisa memberdayakan potensi bakat minat yang dimiliki oleh masing-masing anak. Maka dalam hal ini, supaya terjadi perubahan, maka pemerintah ini menggalakkan adanya program guru penggerak. Nah, kelanjutan dari Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan IMBAS ini adalah agar nanti Bapak Ibu guru seiring sejalan sambil belajar, sambil berproses, punya pengalaman, sehingga ilmu pengetahuan keterampilan guru sebagai agen perubahan tidak hanya dimiliki oleh guru penggerak. Nah, untuk itu mohon dengan sangat Bapak Ibu yang ditunjuk oleh Bapak Rianto mohon untuk bisa mengikuti sampai dari awal sampai akhir, sehingga dengan demikian apa yang harus dilakukan supaya terjadi perubahan kepemimpinan dalam proses pembelajaran di sekolah, maka mohon untuk bisa diikuti. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu tugas sekolah sebagai satuan pendidikan, di mana ada teman kita yang lolos sebagai guru penggerak, posisi atau kapasitas sekolah adalah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan oleh guru penggerak, sehingga dengan demikian dengan sekolah memfasilitasi, maka program guru penggerak bisa dilaksanakan secara optimal, sehingga nanti Bapak Rianto bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan tidak mengabaikan bahwa posisi guru penggerak tidak meninggalkan daripada tugas utama sebagai guru. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi Bapak Ibu semuanya saya mohon
untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan hari ini dan selanjutnya agar nanti Bapak Ibu bisa bertambah pengetahuan atau ilmunya, keterampilannya, wawasannya seperti apa kompetensi yang dimiliki oleh guru penggerak dalam rangka untuk mengadakan perubahan dunia pendidikan nasional pada umumnya dan lebih spesifik yaitu perubahan yang ada di SMK PGRI Sidoarjo. Kita akui, kita sadari di era sekarang ini tahun 2022 ini bukan dunia 4.0, 4.0, sudah di atas itu. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan guru penggerak tidak lepas dari kompetensi penguasaan IT di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Setelah saya mengikuti kegiatan Bapak Rianto sebagai guru penggerak dari awal sampai detik ini, ternyata guru penggerak itu digali potensi yang sebenarnya yang ada pada dirinya. Dengan diberi tugas-tugas melalui kompetensi-kompetensi yang sudah dirancang, guru penggerak itu memperdayakan potensinya dengan selalu bersentuhan dengan IT. Nah, disitulah Bapak Ibu, sambil berproses, sambil belajar, nanti setelah teruji akan menghasilkan guru yang produktif, guru yang membawa perubahan di sekolah kita. Sebagai salah satu kemarin sudah saya share kepada Bapak Ibu guru grup SMK PGRI Hebat Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tertanggal 30 Desember 2021. Salah satu syarat calon kepala sekolah adalah memiliki sertifikat guru penggerak di samping sertifikat pendidik dan syarat lainnya. Maka dengan demikian kesempatan kegiatan-kegiatan guru penggerak ke depan masih ada tes seleksi calon guru penggerak. Ini kesempatan yang baik. Maka saya persilahkan Bapak Ibu guru yang berkeinginan untuk ikut seleksi guru penggerak, saya persilahkan dan saya siap untuk membuat surat itu, menandatangani surat pernyataan penerimaan karena harus ada surat dari kepala sekolah dan didukung. Itu hak penjenengan. Itu adalah pengembangan keprofesionalan daripada guru sebagai pendidik. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya kurang baiklah kalau saya panjang lebarkan kata pengantar atau sambutan dari kepala sekolah, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 2 kurang 20 menit. Apa yang saya sampaikan sebagai kata pengantar dalam kegiatan sore ini saya cukupkan sekian. Selamat mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Semoga Allah SWT memberikan keselamatan, kesehatan, bimbingan dan petunjuk, kelancaran kepada kita semua. Amin. Selamat bergabung. Selamat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga sukses. Saya menggunakan istilahnya, nanti saya akan menggunakan kata-kata SMK bisa, SMK PGRI Sidoarjo luar biasa. Begitu ya Bapak Ibu? SMK bisa? Bisa. SMK PGRI, ulangi, SMK PGRI? Bisa. SMK bisa?
SMK bisa. SMK PGRI Sukoharjo luar biasa. SMK PGRI Sukoharjo luar biasa. Diulang Pak, diulang. Saya rasa cukup. Apa yang saya sampaikan, apabila ada kata-kata yang kurang pas, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengantar sekaligus pengarahan. Mudah-mudahan bisa memberikan kekuatan kita bersama, Bapak Ibu, dalam kita menapak karir kita, terutama kaitannya untuk membawa perubahan ke depan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, dan dalam hal ini beliau Bapak Sekolah tetap juga diberi kesehatan sehingga selalu bisa membersamai kita di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi, mohon nanti kita buat suatu kesepakatan, ya, artinya nanti apabila kami menyampaikan materi, tolong untuk mic ini ya, ini untuk dimatikan, dan nanti pada saat nanti kami, mungkin Bapak Ibu Guru mau menyampaikan masukan atau pertanyaan-pertanyaan, nanti tolong nanti bisa raise hand ya. Dan kami mohon nanti kita mentaati waktu, ini nanti kita mudah-mudahan cepat saja Bapak Ibu, yang penting nanti kita implementasi bersama. Dan di sini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini kita tidak ada yang lebih dan yang kurang, artinya kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama kolaborasi bersama, karena untuk menapak kemajuan ke depan kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus kolaborasi. Karena salah satu peran guru adalah kita harus bisa kolaborasi dengan teman sejawat maupun dengan berbagai pemangku kepentingan yang lain. Oke, izin ya Bapak Ibu, kami akan share screen sebentar kaitannya dengan program guru penggerak yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah, dan beberapa waktu yang lalu juga Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan panjang lebar untuk sosialisasi awal. Saya kira sudah Bapak Ibu pahami bersama, namun ada mungkin hal-hal teknis yang memang belum belum kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti lewat media ini nanti kita bisa belajar bersama ya. Bapak Ibu, ini kami cek dulu untuk materinya. Bapak Ibu, di kamera penjenengan sudah muncul materi belum, Bu? Bapak Ibu? Sudah. Jelas enggak, Pak? Wah, ini jelas, Pak. Jelas. Jadi kalau nanti kurang jelas, tolong nanti disampaikan, karena kami tidak menggunakan kamera cadangan untuk mendeteksi. Biasanya kalau fasilitator itu menyampaikan materi juga menggunakan cadangan untuk ngecek. Mungkin nanti kalau ada yang belum tampilan yang mungkin belum jelas atau mungkin ada kekeliruan, nanti bisa kita benahi bersama. Oke. Ini ya yang penting dulu Bapak Ibu. Jadi arah daripada program guru penggerak ini untuk kondisi saat ini, jadi perlu kami sampaikan beberapa waktu yang lalu memang untuk program ini berbeda dengan selama ini yang diklat-diklat kita ikuti. Memang ini ada banyak sekali perbedaan. Ini menunjukkan bahwa begitu besar komitmen dari Kemendikbudristek untuk merealisasi dari paradigma filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Meskipun mungkin saat ini kita juga sudah, tapi mungkin belum maksimal di dalam
pelaksanaannya. Untuk itu berbagai paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara ini dibuka kembali untuk betul-betul nanti dilaksanakan, karena perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa di dalam menyampaikan materi untuk guru penggerak ini ternyata melibatkan dari majelis luhur dari Taman Siswa. Ya, ini menunjukkan bahwa Kemendikbudristek ini memang banyak belajar. Inti dari isi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini ternyata mungkin selama ini apa yang dipahami oleh Kemendikbud mungkin masih ada kekeliruan, sehingga melalui Bapak Menteri Nadiem Makarim ternyata berkunjung ke Majelis Luhur, belajar di sana beberapa hari, kemudian membawa konsep, akhirnya muncullah konsep Merdeka Belajar ini. Ya, seperti itu Bapak tuh, awalnya seperti itu. Kemudian untuk program guru penggerak ini sendiri nanti mempunyai visi untuk ini, untuk mewujudkan capaian Merdeka Belajar yang intinya ada 6 poin dalam profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah. Dan di dalam materi yang disampaikan ini Bapak Ibu, kami memang baru menerima untuk modul 1. Ya, harapan dari fasilitator nanti untuk bulan Januari ini untuk modul 1 tentang paradigma filosofi dan visi guru penggerak nanti yang terdiri dari 4 modul nanti bisa disosialisasikan dulu kepada teman sejawat meskipun dalam bentuk terbatas begitu. Maka pada kesempatan ini beliau Bapak Kepala Sekolah baru bisa untuk mengumpulkan beberapa Bapak Ibu guru, namun tetap nanti untuk kedepannya nanti semua, karena kami tidak bisa bergerak sendiri bersama Kepala Sekolah, namun butuh kolaborasi bersama pada Bapak Ibu guru, komite, kemudian dari industri, terutama juga nanti kepada peserta didik kita. Oke. Itu Bapak Ibu nanti kaitannya dengan teknis, terkait dengan teknis untuk guru penggerak, kemudian teknisnya pelaksanaan seperti apa nanti kami sampaikan di grup untuk Bapak Ibu pelajari, karena cukup banyak isinya apa, kurikulumnya seperti apa, dengan harapan nanti ini menjadi bahan untuk Bapak Ibu guru ke depan. Seandainya nanti, yang jelas ini baru angkatan kelima Bapak Ibu guru, karena nanti ada sampai angkatan sampai banyak sekali, karena memang berdasarkan kuota, jadi belum semuanya. Dan untuk Sukoharjo itu masuknya pada angkatan keempat kemarin, ini sudah angkatan kelima. Nah, kita tunggu nanti untuk Sukoharjo dibuka untuk angkatan keberapa, nanti kami sampaikan, dengan harapan nanti jika ada kesempatan monggo nanti semuanya ikut, meskipun nanti memang seleksinya cukup panjang dan juga cukup rumit, tetapi saya yakin Bapak Ibu termasuk sudah masuk pada kelompok guru profesional, terbukti sudah memiliki sertifikat pendidik, saya yakin bisa mengikuti. Ya, yang penting kita mempunyai semangat, kemauan yang tinggi untuk maju dan berubah. Saya yakin nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan itu. Itu sebagai pengantar ya Bapak Ibu, tidak etis kalau saya nanti terlalu banyak menyinggung yang terkait dengan teknis guru penggerak. Ini biar nanti kami dan juga Bapak Ibu guru mempelajarinya pada waktu lain saja. Yang penting nanti kita bisa masuk pada materi sehingga nanti kita bisa mengetahui apa yang mendasari kementerian ini membuat program dengan label Merdeka Belajar, kemudian muncul program guru penggerak ini. Oke. Sebentar Bapak Ibu, nanti kami cek materinya dulu. Ya. Kami buka materinya dulu materinya. Sudah muncul Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Sudah. Sudah, sudah.
Ya, mohon maaf nggih Bapak Ibu, mungkin pada saat ini mungkin kondisinya mungkin habis makan siang sehingga ngantuk. Kita santai saja Bapak Ibu, kita belajar sama-sama ya. Nanti pengaturan waktunya tadi sudah kami sampaikan dalam surat undangan pada lampiran nggih. Nanti seperti ini kita membuat komitmen belajar, kemudian refleksi pembuka, kemudian masuk ke materi ya. Kita langsung pada refleksi saja Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu amati langsung pada gambar saja untuk poin 1, tidak perlu ya. Kami ingin mengetahui, kita kolaborasi bersama untuk mengawali paradigma filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mari kita amati gambar itu. Oke. Kami beri waktu kurang lebih sampai 3 menit nggih Bapak Ibu nanti untuk melihat gambar itu, kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang ada di dalam pikiran panjenengan dengan melihat gambar itu ya. Gambar 2 gambar itu. Nggih. Ngoten nggih, pun paham nggih Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu. Iya, Pak. Nanti ditulis di kolom chat nggih. Tidak usah panjang-panjang. Berapa kata gitu saja nanti dituliskan di kolom chatnya ya. Di kolom chat. Itu teksnya jelas tidak nggih Bapak Ibu di layar? Halo? Jelas, Pak. Jelas, J. Monggo, ini belum ada yang masuk di chat, kolom chatnya itu kan di bawah, nanti chatnya diaktifkan, nanti penjenengan menyampaikan di situ, tidak usah panjang-panjang berapa kata itu saja dari gambar itu. Monggo, Bapak Ibu, belum ada ini. Monggo. Dari gambar itu. Petani menanam padi, Pak Iman. Petani menanam padi, hasilnya jagung. Ya, terima kasih. Bagus. Ini anggapan atau respon dari Pak Iman. Pak Iman, terima kasih. Baru 1. Monggo Pak Kus, Pak Widodo, Bu Mulat, Bu Muringsih, Bu Bella. Oke, nggih, enggak apa-apa, 1 dulu enggak apa-apa, nanti kita sambil nunggu pendapat yang lain ya, pendapat yang lain. Enggak apa-apa. Yeah. Oke, sebentar deh Bapak Ibu. Oke, dari gambar itu tadi Pak Iman menyampaikan itu adalah orang yang menanam padi kemudian hasilnya jagung ya. Ini nanti yang akan kita bahas ya Bapak Ibu, nanti apa sebenarnya kita membuat gambar seperti ini, isinya maksudnya seperti apa ya. Nanti kita akan bahas berikutnya nanti ya. Kemudian kita pelajari Bapak Ibu yang pertama kaitannya dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ini nanti menjadi dasar di dalam mewujudkan Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Ini saya kira Bapak Ibu sudah memahami semua, tinggal kita implementasinya mewujudkannya bagaimana dengan pola Merdeka Belajar ini.
Oke, yang pertama ini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dulu. Bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, maksud pendidikan, kadang selama ini kita mengartikan bahwa pendidikan itu sama dengan pengajaran. Ya. Sebagian, meskipun mungkin sebagian sudah memahami bahwa itu adalah beda. Bahwa pengajaran itu hanya merupakan bagian dari pendidikan, artinya pendidikan itu lebih luas. Pengajaran itu lebih pada transfer knowledge saja, pengetahuan saja. Ternyata pendidikan di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Menuntun, ada kata-kata menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada beberapa kata penting Bapak Ibu. Di situ ada menuntun kekuatan kodrat. Oke. Artinya pendidikan ini adalah menuntun. Oke. Menuntun kekuatan kodrat. Jadi anak lahir Bapak Ibu, oke, ini menurut konsepnya Ki Hajar bahwa anak lahir ini sudah membawa kodrat. Jadi anak-anak kita, peserta didik kita ini dari lahir itu sudah membawa kodrat dari ilahi, dari Tuhan. Ya, kita ini sebagai pendidik itu menuntun tugasnya. Artinya apa? Artinya tidak bisa kita memaksa anak ini untuk jadi A ini, ya, jadi B, C dan seterusnya. Maka tugas kita harus mengetahui karakteristik peserta didik itu. Maka ke depan Bapak Ibu, kita selama ini untuk pendidikan kita, ya, masih menekankan pada tuntutan. Kita harus dapat KKM ini ya, untuk bisa melanjutkan ke KD berikutnya dan seterusnya. Perlu kami sampaikan lewat forum ini Bapak Ibu bahwa nanti mulai tahun pelajaran baru ini sudah ini yang sudah menjalankan yang sekolah PK. Tapi nanti ke depan mungkin nanti akan dijalankan mulai tahun ajaran anyar untuk tahun ajaran baru untuk semua satuan pendidikan. Bahwa nanti tidak ada itu yang namanya SKM, KKM itu tidak ada. Ya, untuk kurikulumnya nanti. Ya, nanti akan kami sampaikan pada kali lain. Artinya ini memang anak-anak ini tidak bisa ini dituntut untuk apa namanya? Harus seperti ini untuk KD. Ini kaitannya dengan teknologi harus memenuhi ini tidak bisa. Karena memang anak mempunyai kodratnya masing-masing, maka sekolah harus bisa memfasilitasi anak ya lewat pengembangan diri dan lain sebagainya. Nah, tadi digambarkan dalam apa namanya deskripsi tadi tentang seorang petani yang menanam padi. Kemudian ada tumbuh, ada jagung di situ. Ya. Ya, mohon maaf ini ada suara berisik, ada anak-anak ini lewat. Jadi intinya begini Pak Ibu, diibaratkan pada dasar pendidikan yang pertama ini, maksudnya pengertian menuntun segala kekuatan kodrat dan seterusnya ini dengan disandingkan dengan gambar tadi, artinya begini, kita sebagai pendidik ini ibaratnya adalah petani. Oke. Ibaratnya adalah kita ini adalah petani, sedangkan benih-benih yang kita tanam itu adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Oke. Artinya kita menanam benih padi. Tidak mungkin nanti kita mengharapkan untuk tumbuh menjadi jagung atau yang lain. Pasti nanti kita akan menghasilkan dalam bentuk padi juga. Oke. Sedangkan untuk lingkungan pendidikan kita, ini kita ibaratkan sebagai sawahnya itu. Bagaimana supaya benih-benih padi itu bisa tumbuh, berkembang, berkualitas, hasilnya bagus ke depannya, ya, dengan campur tangan petani tadi, bila lingkungan pendidikan sawahnya itu ya harus kita airi, kita pupuk, ya, dan sebagainya. Kalau Pak Kepala Sekolah ini sudah hafal nih bagaimana untuk menanam padi yang baik dan seterusnya. Ya, ini anak-anak ini membawa kodrat sendiri, misalnya nanti padi juga akan hasilnya juga seperti padi. Tinggal nanti bagaimana supaya padi ini bisa berkualitas, bagaimana kita yang memeliharanya itu kita sebagai petani itu seperti itu. Ya, maka Bapak pendidikan kita Pak Ki Hajar ini
menolak teorinya John Locke itu ya. John Locke itu ya teori tabula rasa itu. Teori tabula rasa itu kan mengatakan bahwa anak lahir itu ibarat kertas putih, ya, kertas putih yang masih kosong. Artinya kertas putih itu mau diorek-orek, digambari dengan warna apapun, itu tergantung pendidik. Tidak sepakat dengan hal itu untuk Pak Ki Hajar ini. Pak Ki Hajar mempunyai pendapat demikian bahwa anak lahir itu ya ibarat kertas tapi tidak putih kosong enggak, tapi sudah ada tulisannya. Sudah ada tulisannya. Tetapi tulisannya ini belum jelas, masih remang-remang. Lah bagaimana peran seorang pendidik, seorang pengajar ini untuk bisa menebalkan gambar tadi? Nah, ini adalah tugas kita Bapak Ibu. Artinya tadi membawa kodrat tadi, intinya anak itu harus sudah ada talenta, tinggal nanti bagaimana kita melihat dari perjalanan, mulai dari anak-anak, kemudian dari dewasa dan seterusnya, dari tingkat TK, kemudian masuk SD dan seterusnya, itu nanti pasti akan kelihatan. Maka tadi kami sampaikan bahwa tidak mungkin anak ini harus dituntut sama semuanya nilainya misalnya harus sekian semuanya untuk mapel ini. Tidak bisa karena memang anak itu mempunyai membawa kodrat masing-masing. Ya, tadi yang perlu kita tegaskan sekali lagi bahwa anak ini karena membawa kodrat tidak mungkin kita bisa mengubah dari padi ke yang lain. Hingga nanti bagaimana kalau panjenengan sik ngopeni anak kita di sini sekolah ini ibarat sawah itu ya, kita airi, kita pupuk dan seterusnya, nanti biar nanti hasilnya benih anak-anak ini nanti menjadi berkualitas. Menjadi berkualitas. Nah, itu Bapak Ibu yang untuk poin yang pertama. Ini yang pertama. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah tadi benar bahwa ternyata selama ini kita yang ada dalam benak kita juga di dalam logo pendidikan saja itu ya, trilogi pendidikan Pak Ki Hajar itu yang nampak di situ hanya yang Tutpuri Handayani kan ya yang ing arsa sung tulodo ing madya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, itu tidak tampak ya, tidak tampak meskipun ini sebenarnya satu rangkaian trilogi pendidikan. Ternyata pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro itu tidak hanya mencakup trilogi saja Bapak Ibu. Nanti kaitannya budi pekerti, terus terkait dengan pendidikan tadi, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Ternyata banyak sekali yang nanti sudah kami sampaikan di dalam materi yang tadi sudah kami share ke grup WA. Ya. Jadi intinya kita sebagai guru ini harus bisa di depan. Ini artinya kita harus memberikan teladan Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa anak-anak sekarang sudah semakin kritis, ya, semakin kritis. Artinya kalau kita menyampaikan sesuatu, mengarahkan sesuatu, tentunya kita harus bisa memberi teladan. Ya, jangan sampai justru nanti terbalik. Nanti anak-anak nanti sekarang anak-anak sudah cukup berani Bapak Ibu ya. Maka kami berpesan, termasuk saya pribadi juga demikian ya. Saya bisa mengarahkan anak untuk misalnya datang lebih awal, tidak terlambat. Nanti kita coba seperti itu. Ya, kita coba seperti itu. Ini sesuai dengan prinsip ing ngarso, artinya di depan sung tulodo, bisa memberikan suatu teladan. Kalau ing madya mantarso, kita di tengah bisa memberikan suatu semangat. Contoh ini misalnya begini Bapak Ibu, kalau misalnya dalam pembelajaran untuk menghidupkan suasana ya, dalam pembelajaran monggo dibangun bagaimana anak ini bisa bersemangat, mungkin dikasih mainan-mainan, karena memang pada dasarnya anak-anak itu senang untuk bermain ya, mungkin situasinya mungkin jenuh ya, kita ubah polanya untuk strategi pembelajaran kita ya. Monggo nanti saya yakin Bapak Ibu juga ini sudah menerapkan. Di mana pada suatu saat ini semangat anak-anak
Tidak hanya anak-anak, ya Bapak Ibu, karena nanti ke depan yang kita kembangkan tidak hanya anak, meskipun endingnya itu anak. Endingnya itu anak, tapi nanti kita kolaborasinya tidak hanya dengan anak. Nanti saya dari kepala sekolah sudah selama ini ya. Sekolah, kemudian kita nanti bersama teman-teman juga demikian. Ya, bersama teman-teman juga demikian. Karena salah satu peran dari guru adalah kita harus bisa menjadi pelatih atau mentor sesama teman sejawat. Kita harus bisa kolaborasi, kerjasama, ya. Maka nanti harus kita praktekkan. Karena untuk maju, saya yakin tidak kita bisa sendiri. Maka sekolah ini pun juga demikian, ya. Perlu adanya industri, perlu adanya komite, perlu adanya YPLT, perlu adanya peran dari orang tua maupun masyarakat. Ya, kemudian Tutpuri Handayani ya, di belakang harus bisa memberikan suatu dorongan. Saya yakin tidak perlu saya sampaikan ya. Kemudian dasar pendidikan berikutnya adalah kodrat anak itu adalah merdeka, bebas ya, bebas. Artinya begini Bapak Ibu, tidak hanya anak ya, kita pun sebenarnya ingin bebas, menginginkan suatu kebebasan ya. Kita misalnya ditekan dengan peraturan seperti itu, mungkin ya peraturan sekolah mungkin ya, meskipun tujuannya juga baik, tapi pada prinsipnya mesti kita inginnya itu bebas. Anak-anak juga demikian ya. Artinya anak-anak nanti implementasinya sekolah ini memang jangan sampai ada tekanan-tekanan lah ya. Tekanan-tekanan artinya dalam arti nanti maka ke depan pembelajaran akan diubah ini. Dan nanti bentuknya seperti apa nanti kita tunggu. Yang jelas kemarin kami sudah mendapatkan draftnya untuk kurikulum, namanya nanti kurikulum prototype gitu ya, ya. Ada beberapa perubahan. Yang jelas yang saya amati itu nanti untuk kelompok A, B, C itu tidak ada. Kemudian mungkin untuk yang bahasa Inggris, kemudian matematika itu nanti sudah sudah penerapan ke masing-masing kompetensi keahlian. Dan ke depan itu untuk spektrum itu hanya sampai pada bidang dan program. Artinya kompetensi tidak ada. Ya. Kompetensi tidak ada. Kemudian nanti untuk semester terakhir, 1 semester terakhir itu kalau tidak keliru itu khusus nanti untuk PKL atau prakerin seperti itu. Nanti akan kami sampaikan setelah nanti tentunya ada sosialisasi dari dari pusat ya. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Yang jelas kalau selama ini yang sudah melaksanakan adalah beberapa sekolah yang masuk pada program unggulan. Dan ini ternyata Bapak Ibu semuanya muaranya adalah profil pelajar Pancasila seperti yang kami pelajari di guru penggerak ini. Ternyata ini program dari Kemendikbudristek ini mungkin sudah di sana itu memang sudah dibuat sistem, jadi saling terkait begitu Bapak Ibu, saling terkait ya. Maka ini ternyata kemarin kami mengikuti sekolah penggerak, ternyata juga sama isinya loh, kok sama seperti yang kami lakukan di pendidikan guru penggerak. Ternyata ini muaranya nanti ke profil pelajar Pancasila semuanya. Kodrat anak ini juga demikian. Tadi merdeka, ingin bebas, ya, kemudian bermain. Nah ini biasanya Bapak Ibu kami awali yang ini sudah kami buat aksi nyatanya ya, bagaimana membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam situasi yang menyenangkan dan seterusnya. Ini biasanya memang anak-anak kami awali, saya yakin Bapak Ibu juga sudah terbiasa lah. Nanti untuk mengawali, untuk mengkondisikan lingkungan, biarkan nanti konsen dan seterusnya, monggo nanti kreasi Bapak Ibu lah. Nanti mungkin diawali dengan ice breaking dan seterusnya yang menyenangkan. Biasanya anak nanti akan akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu nanti untuk membangun
suatu kedisiplinan yang positif yang nanti akan kami sampaikan di modul yang keempat Bapak Ibu. Nanti akan dibahas mengenai disiplin positif dan juga segitiga restitusi. Anak-anak kita latih untuk kita buat suatu kesepakatan kelas. Di situ nanti akan muncul aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Jangan hanya sampai datang dari guru saja, harus dari anak. Anak dilatih untuk membuat kreasi sendiri. Kira-kira situasi kelas yang anak-anak inginkan seperti apa. Silakan nanti dicatat, kemudian dikumpulkan dari berbagai itu, terus nanti kita taati bersama, nanti akan menjadi suatu kesepakatan kelas. Ya kemarin yang sudah kami praktekkan, yang sudah kami kirimkan videonya seperti itu Bapak Ibu. Jadi membuat suatu keyakinan kelas. Sehingga nanti anak itu kalau merasa tidak tertib, sudah merasa dalam hatinya sudah tidak enak. Karena itu sudah menjadi keyakinan. Artinya kalau sudah menjadi keyakinan, itu anak tidak melihat pada hukuman maupun penghargaan, tapi kesadaran. Kesadaran dari diri sendiri, dari motivasi yang intrinsik. Ya, motivasi yang intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak sendiri. Ya, kami kemarin sudah mencoba dan juga kami videokan. Nanti mudah-mudahan kita ke depan bisa menciptakan suatu budaya yang positif Bapak Ibu. Karena kalau anak itu hanya mentaati suatu ketentuan atau aturan tapi hanya karena hukuman ya ataupun penghargaan, itu biasanya sifatnya sementara. Ya, sementara ya. Meskipun kenyataannya yang masih banyak yang seperti, tapi kita latih sedikit demi sedikit ya. Bagaimana anak itu memahami muncul suatu keyakinan terhadap satu nilai. Jadi misalnya yang kami buat kemarin ya di kelas OTKP itu ya, misalnya keyakinan kelas yang nanti akan disepakati bersama adalah kolaborasi bersama, kemudian ada tanggung jawab, kemudian ada komitmen, seperti itu. Sehingga nanti anak-anak sudah terbiasa seperti itu, harapannya nanti kondisi pembelajaran akan menjadi lebih baik. Itu jadi untuk yang kaitan yang ketiga, Bapak Ibu monggo nanti suatu saat pada waktu-waktu tentu dalam pembelajaran ya nanti diselani untuk ada permainan yang syukur nanti yang terkait dengan kompetensi dasar yang Bapak Ibu berikan. Bermain ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Ya, ini kalau yang mungkin ini yang untuk yang tingkat yang rendah ya, untuk yang jenjang yang tingkat rendah. Seperti ini kalau masa kecil ya ibu-ibu mungkin, kalau saya jarang ya. Ini kalau congklak atau ya dakon itu ya. Ini anak dilatih untuk berhitung ini ya, berhitung. Kemudian untuk yang ini gobak misalnya, ini kemarin juga disinggung ini ya. Ini untuk olahraga gerak fisik ya, jasmani. Tuh. Nah ini tadi yang sudah saya singgung Bapak Ibu. Ini bukan tabula rasa. Ya, bukan tabula rasa. Tabula rasa itu setelah saya buka-buka di kamus itu ya, itu dari bahasa Latin itu kertas putih gitu ya, kertas putih gitu ya. Ya, tadi sudah kami singgung bahwa anak itu Ki Hajar Dewantara itu menentang pendapatnya John Locke terkait dengan ini. Ya, dia menentang tentang tabula rasa ini karena beliau Pak Ki Hajar ini memandang bahwa anak itu ibarat bukan kertas putih yang kosong blong, tapi sudah ada gambar-gambarnya tapi masih remang-remang. Lah tugas kita yang nanti menebalkan itu, menebalkan laku dengan kekuatan konteks diri anak. Artinya kita hanya berfungsi membantu bagaimana untuk menebalkan itu. Kalau merubah tidak bisa tadi ya. Ibaratnya tadi menanam padi ya tetap nanti hasilnya padi. Nah, seperti itu. Oke. Ini tadi sudah tidak perlu saya bahas. Dasar pendidikan ini budi pekerti Bapak Ibu. Ya ini juga ternyata di dalam konsep yang beberapa waktu lalu dicanangkan oleh pemerintah ya, ada pengembangan pendidikan budi pekerti, ternyata itu jauh ya. Sebelum itu muncul itu beberapa waktu yang lalu, ini sudah pemikiran
Ki Hajar Dewantara ini sudah memiliki konsep seperti ini. Ya, konsep seperti ini. Tinggal nanti mudah-mudahan ke depan ini nanti betul-betul akan diperkuat dalam implementasi di lapangan, ya, sehingga nanti betul-betul bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara baik dari awal tadi sampai dengan yang tadi saya sampaikan. Ternyata tidak perlu kita belajar dari luar, ternyata Bapak Ibu. Ternyata semua konsep-konsep itu, bahkan kemarin disinggung oleh narasumber yang dari pusat itu, ternyata Finlandia itu yang informasi terakhir itu termasuk yang pendidikannya sangat maju. Itu juga konsepnya banyak yang mengambil dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, ternyata baru sekarang saya pun juga demikian Bapak Ibu. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata saya baru tahu. Dulu saya tahunya ya hanya trilogi tadi, Tutpuri Handayani tadi, Ing Arso Tulodo, Ing Madya Pankarso, Tutpuri Handayani. Ternyata konsep-konsep semuanya ini sudah ada di pikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Itu. Nah, ini dasar pendidikan tadi tidak perlu saya singgung. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah, ini refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini pesan kunci ya. Ini dari awal dari bawah. Masa lampau pendidikan yang penuntun tadi, artinya pandangan yang lama dulu ya, yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar, ini kita taruh di bawah ini. Naik sekarang masuk ke masa kini, ini ada pendidikan kolaborasi, ada gotong royong, kolaboratif, reflektif untuk evaluasi, kemudian kritis berpikir kritis, kemudian masa depan ini adalah murid itu harus humanis, penuh kasih sayang. Nah ini Bapak Ibu, ini monggo nanti kita tekankan, terutama yang paling atas ini. Jika anak-anak melakukan suatu kesalahan, itu adalah bukan suatu dosa, Bapak Ibu. Artinya itu memang belum tahu. Tugas kita adalah memberikan pengertian ke arah yang lebih baik. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tinggal dulu ini. Anak-anak ramai sekali ini. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Suara saya masih terdengar? Masih Pak. Oke. Betul ngantuk nggih. Punten nggih nanti ya apa namanya mengganggu aktivitas, tapi ini sudah kita komitmen, Pak Kepala Sekolah juga sudah komitmen, kita belajar bersama-sama. Ini baru sebatas konsep-konsep Bapak Ibu. Nanti terkait dengan teknis pengerjaan, nanti kita belajar bersama-sama. Ternyata di dalam kegiatan guru penggerak ini juga banyak perkembangan teknologi IT yang dipakai di dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Nanti kita kolaborasi bersama. Kemarin yang kami sampaikan ke Bapak Ibu itu baru sedikit saja. Nanti kita belajar bersama bagaimana kita membuat video pembelajaran. Anak-anak nanti kalau kita libatkan dalam membuat video pembelajaran, kita sesuaikan dengan kompetensi dasar yang kita ajarkan, itu senang Bapak Ibu. Ya. Ini senang Bapak Ibu. Ternyata kemarin saya praktekkan waktu saya mengajarkan kompetensi dasar untuk yang manual OTKP untuk rekrutmen pegawai. Anak-anak itu saya libatkan dari awal, ya. Kemudian kita pilih untuk yang metode yang bermain peran atau role playing. Anak-anak ternyata senang, ya. Tinggal kita memang kadang kita memupuk untuk komunikasinya. Ya, kita komunikasinya itu memang kita perlu kita latih. Jadi untuk yang poin atas Bapak Ibu, di situ untuk masa depan itu murid itu harus humanis, harus penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Maka gini tadi kami menyampaikan Bapak Ibu, jadi kalau anak itu melakukan suatu kesalahan itu bukanlah suatu dosa. Ya, artinya itu mungkin anak belum tahu, lah tugas kita untuk memberikan pengertian. Nah, cara memberikan pengertian itu bagaimana? Kita harus ini humanis ini, penuh kasih sayang, ya. Ya kita ibaratkan anak-anak itu ya kita seperti anak kita sendiri Bapak Ibu. Ini seperti yang diterapkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara ini. Maka di situ kan ada sistem among kan begitu ya, ngomong istilahnya kan seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan demikian nanti anak-anak akan kerasan betah di sekolah dengan suasana yang menyenangkan, tidak ada rasa takut, tidak banyak tuntutan. Kemudian anak nanti
akan tumbuh keyakinan dalam diri anak ini terhadap suatu nilai-nilai itu, diyakini bahwa itu nilai yang benar, sehingga anak-anak untuk mentaati suatu ketentuan itu tidak takut pada hukuman ataupun untuk menerima suatu penghargaan, tapi atas dasar kesadaran diri. Itu nanti yang harapannya, sehingga nanti akan tumbuh profil pelajar Pancasila ada 6 itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya meskipun ini juga mungkin juga berat Bapak Ibu, tapi asal kita nanti maju bersama, kita kerja bareng-bareng, mudah-mudahan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita ke depan, ya, sekolah kita ini nanti, kita jangan terlalu pesimis bahwa misalnya kita, Bapak Kepala Sekolah juga sering menyampaikan pada kami, tidak apa-apa, ini dengan kita murid sedikit ini jangan kita buat sebagai suatu kelemahan. Tetapi bagaimana murid yang ini mungkin saat ini belum maksimal, itu kita jadikan sebagai suatu kekuatan. Bagaimana caranya? Ya kita openi dengan baik, ya. Kita layani dengan baik. Itu nanti sudah menjadi kekuatan. Dengan sedikit tapi kita dengan kemampuan kompetensi yang besar, nanti apa yang kita miliki kita curahkan kepada anak-anak, sehingga nanti anak-anak ini nanti yang sedikit nanti akan menjadi kekuatan, sehingga nanti akan membawa jumlah yang cukup banyak pada tahun-tahun berikutnya. Intinya seperti itu, Pak. Jadi karena memang kita nanti ke depan juga harus membangun suatu istilahnya itu ada inquiry apresiatif. Berarti artinya kita harus mengapresiasi semua kekuatan kita satukan Bapak Ibu untuk ke depan, biar nanti kita membawa perubahan ke depan, ya. Memang bukan waktunya lagi kita saling menyalahkan, mencari kesalahan dan seterusnya. Justru kita ambil kekuatan dari semua stakeholder yang ada ini, kita satukan, kita bangun kekuatan bersama ini nanti untuk mencapai visi sekolah kita. Oke. Itu Bapak Ibu, ini saya kira sudah jam ini 14.22 ya, 14.22. Meskipun cukup masih ada beberapa, nanti tolong bisa dipelajari sendiri ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya kita sharing lewat grup tidak masalah ya. Nanti untuk yang hal-hal lain terkait teknis tadi yang saya katakan perkembangan IT ini juga perlu Bapak Ibu, karena kalau kita tidak bisa mengikuti tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antara tadi juga ada kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kalau penjenengan kalau tidak bisa mengikuti perkembangan nanti akan terlindas Bapak Ibu, termasuk perkembangan IT. Ya, monggo nanti kita belajar bersama-sama. Ini teman-teman cukup kompeten dalam hal itu, tinggal nanti bagaimana kita membangun kekuatan itu, kita jadikan satu sehingga kolaborasi. Kita kolaborasi bersama, yang lebih menyampaikan, yang kurang ya tidak malu untuk bertanya, sehingga nanti kita berkembang bersama-sama. Ngoten Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan, yang terakhir ini untuk yang di sini ada refleksi personal. Refleksi personal ini nanti juga akan kami kirim Bapak Ibu. Ye. Nanti sebelum penjenengan nanti menyampaikan ini, mungkin kalau ada yang harus disampaikan, silakan disampaikan. Nanti kita belajar bersama ya. Nanti kalau mungkin saya belum bisa menjawab, nanti mungkin Pak Kepala ada, mungkin teman yang lain ada. Nek Raisa nanti saya tanyakan ke yang lebih memahami. Ya, yang terakhir gini Bapak Ibu, pikirkan dan tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan, mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke. Monggo nanti Bapak Ibu, ini saya sudah membuat di Padlet ya, di Padlet. Nanti saya kirimkan. Sebentar saya cari dulu. Ya. Bapak Ibu, ini di komputer penjenengan suaranya berisik enggak Bapak Ibu? Karena di sini banyak berkeliuran. Boten. Aman. Ya, maksudnya nanti kalau jelas suaranya. Suaranya jelas? Iya. Oh ya.
Ini kok di belakang kayak kalau utamanya jelek kan nanti suara anak-anak gitu, Pak. Oke. Ya. Sebentar nggih Bapak Ibu, saya salin tautannya dulu. Coba Bapak Ibu lihat di chat nggih. Di chat sudah muncul di situ ada link nggih. Halo? Sudah, Pak. Sudah nggih. Nah, Iya, terus Pak. dengan tugasnya Iya. ngeklik link itu. Nggih. Ngeklik link itu nanti akan dibawa ke Padlet ya. Nanti penjenengan ngisi dari pertanyaan ini yang tadi yang kami sampaikan tadi. Ya. Gimana Pak? Sudah bisa belum Bapak Ibu? OTB, Pak. Oh nggih, santai mawon. Benar, Pak. Pak kepala menika tesih anu di tempat menika. Pak Ri ngapunten baterainya habis. Oh nggih. Kula keluar nggih, lift nggih. Lift. Oh nggih. Nggih, nggih. Gimana Bapak Ibu nanti kalau kesulitan mohon untuk menyampaikan nggih untuk Padletnya nanti Mentimeter nanti juga akan kami sampaikan. Nanti mungkin yang beberapa yang belum familiar nanti kita belajar bareng-bareng. Ya. Ini belum ada yang masuk ya. Bukanya sudah bisa belum Bapak Ibu? Belum. Nggih? Sudah, Pak. Belum. Sampun. Sudah. Sudah bisa buka, Pak. Sudah ngisinya? Sudah diklik tapi belum diisi. Oh, nggih, santai mawon. Kalau lewat HP pripun Pak Rianto? Lewat HP kados biasanya kan, Pak. Ada tanda plus gitu kan, Pak, terus nambah. Oh ya. Iki baterai tinggal tinggal 10% baterainya. Yang penting Bapak Kepala Sekolah itu membersamai kita semua itu sudah kami merasa seneng Pak. Ini dan nanti malah kami kan nanti kalau ada hal yang kami kesulitan kan nanti Bapak bisa membantu Pak. Oke siap Pak. Ini saya buka di Padlet saya belum ada yang masuk. Singkat-singkat saja nggih Bapak Ibu enggak usah panjang-panjang. Nanti yang belum bisa untuk Padlet nanti lain kali kita belajar bersama. Tapi teman-teman yang bisa, tolong teman-teman yang lain nanti diajari kan gitu nggih. Ini biar semuanya bisa karena untuk Padlet Mentimeter nanti kalau kita pakai biasanya untuk mengeksplor anak pada saat awal. Ya, waktu pengamatan, waktu penjenengan menyampaikan materi itu anak akan senang. Anak akan senang. Ya, anak akan senang. Kemudian hasilnya nanti bisa dibaca, ditampilkan begitu. Nanti anaknya senang. Ya gini saja nih Bapak Ibu karena ini waktu sudah sore nanti itu diisi nanti sambil jalan tidak apa-apa Oke. Diisi sambil jalan tidak apa-apa. Saya kira ini waktunya sudah 2:30 tidak etis lah karena tadi di depan saya menyampaikan bahwa ini kita taat asas taat waktu ya kita sudah buat kesepakatan kelas nanti penjenengan waktu mengajar pun juga demikian membuat kesepakatan di kelas disepakati bersama antara anak dan guru. Oke, sehingga nanti anak merasa menjadi bagian dari komunitas kelas itu.
Ngoten nggih Bapak Ibu, nanti karena waktu habis nanti pertanyaan-pertanyaan disampaikan di di grup WA mawon. Ngoten nggih Bapak Ibu, ngapunten Bapak Kepala Sekolah karena waktunya sudah masuk. Nanti Pak. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mungkin saya masih banyak kekurangan karena saya masih belajar, tapi saya senang bisa berkolaborasi menyampaikan sedikit apa yang saya miliki dengan keterbatasan waktu. Sebenarnya materinya cukup panjang, tapi monggo nanti kita tidak hanya berhenti pada ruang virtual ini, nanti kita bisa kolaborasi di kesempatan lain setelah tatap muka, nanti kita bisa lanjutkan. Semua materi Bapak Ibu termasuk modul nanti akan kami sampaikan. Syukur nanti bisa kita baca-baca, kita latihan bersama sehingga kita bisa maju bersama. Oke. Mekaten yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Bapak Ibu. Nanti untuk laporan, tolong diaktifkan kameranya. Ini nanti untuk laporan kami buat print screen dulu. Ini Bu Isabella, nggih. Mbak Pipit, oh Rene isine Mbak Pipit. Pak Iman, tolong Pak, kameranya Pak. Pak Iman ada enggak Pak Iman? Halo Pak Iman, kameranya belum ada. Bentar, Pak. Ada, Pak. Oh, sinyal. Oh, sinyal mungkin nggih, sinyal. Nggih. Oke, terima kasih, matur nuwun nggih. Oke, saya kira sudah. Alhamdulillah ini saya selesai, semuanya sudah hadir kecuali tadi bersih karena baterai nanti kami laporkan karena nanti dicek ada di listnya. Bu Murning ini masuk awal kemudian terakhir keluar itu nanti kelihatan, nanti saya ditanya nanti baterainya memang habis. Oke, terima kasih. Saya print screen. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampung. Keluar. Ini kirim ke WA, Pak.